Mohon maaf ini Pak Menteri, yang saya lihat di media, koperasi yang digagas sekarang itu malah kayak Indomaret, Alfamart. Dari Koperasi Merah Putih ini adalah salah satu program ambisius dari pemerintah berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Tapi apakah pelaksanaannya sudah tepat dan akankah terjadi dan akankah bermanfaat terhadap masyarakat? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kritiknya. Itu ada 3. Untuk yang pertama, letak yang kurang strategis, yang dimana lokasi Koperasi Merah Putih ini itu berdekatan lokasinya. Nah, seperti nanti ada di video itu. Nah, seperti itu, jadi berdekatan. Lalu untuk yang kedua itu tumpang tindih dengan BUMDes, yang dimana Koperasi Merah Putih memiliki program yang sama dengan BUMDes, yaitu simpan pinjam, yang dimana nanti akan bertentangan untuk konsumennya itu sendiri. Lalu yang ketiga ada berpotensi mematikan usaha lokal. Koperasi Merah Putih memberikan harga yang cenderung bisa dibilang lebih murah. Oleh karena itu nanti konsumen itu akan lari ke Koperasi Merah Putih dan akan menyebabkan usaha lokal itu akan menjadi tidak bisa bersaing di harga tersebut. Baik, di sini akan saya menjelaskan saran. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, saran sinergi dengan BUMDes. Daripada bersaing, Koperasi Merah Putih dan BUMDes sebaiknya diberi peran yang jelas dan saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi desa. Yang saran kedua yaitu perkuat SDM mengelola, di mana dukungan teknologi, akses keuangan mikro, pelatihan manajemen, dan konektivitas pasar harus menjadi prioritas utama agar koperasi benar-benar produktif dan berkelanjutan. Ibu, Selamat sore. boleh diperkenalkan Bu, namanya siapa? Oke, nama saya Rita Septioriani Wasimin. Dan pekerjaannya Bu? Kerjaannya guru. Oke, saya ingin meminta waktunya sebentar Bu. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan Koperasi Merah Putih yang semakin menyebar luas mungkin di daerah kita? Bisa dijelaskan Bu? Baik, sebetulnya pada dasarnya pengertian Koperasi Merah Putih itu Bu tidak tahu. Tapi melihat di beberapa daerah itu ada Koperasi Merah Putih. Kalau pro-nya untuk daerah tertentu yang tidak terjangkau toko-toko besar yang lain itu bagus ya. Misalnya nih di daerah Irian, di daerah Sentani itu bagus karena ada retail tertentu yang tidak sampai di sana. Bagus sih. Terus kalau di kontranya itu pasti muncul di daerah yang banyak retail. Nah, kalau di banyak retail kan tentunya akan menjadi pesaing ya. Koperasi Merah Putih itu akan menjadi pesaing retail yang sudah muncul. Nah, kalau jadi pesaing kan nggak tahu persaingannya sehat atau enggak. Kalau itu sih namanya bisnis ya pasti persaingannya tidak sehat. Iya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi kalau menurut Ibu Rita sendiri, lebih ke kontranya ya Bu ya? Ada pro dan kontra. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Selamat sore. Terima kasih kembali, selamat sore. Koperasi Merah Putih memiliki niat yang mulia, namun dampaknya sangat bergantung pada konteks wilayah. Seperti yang disampaikan narasumber, program ini bisa sangat bermanfaat bagi desa-desa yang jauh dari akses pasar modern, namun justru berpotensi menciptakan persaingan harga yang tidak sehat di kawasan yang sudah memiliki usaha lokal yang sangat berkembang. Maka, tantangan terbesar bukan hanya soal
pembentukan, melainkan soal penetapan dan strategi. Tumpang tindih dengan BUMDes dan tekanan terhadap pelaku usaha kecil harus segera diantisipasi dengan regulasi yang tepat. Program ini bisa menjadi solusi atau justru masalah baru. Semuanya bergantung pada bagaimana pemerintah mengeksekusinya di lapangan. Winner takes it all.